Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji Mandhumah Az-Zamzami terkait dengan pengantar ilmu Al-Quran atau ilmu At-Tafsir. Setelah kita baca khutbah pendahuluan, pengantar buku dari pengantar Mandhumah dari penulis rahimahullahu ta'ala, dan telah kita singgung bahwa penulis akan menyebutkan 55 bentuk pembahasan ilmu Al-Quran yang beliau rangkai dalam 6 ikat. Yang beliau rangkai di dalam 6 rantai pembahasan. Beliau dahului dengan sebuah muqaddimah, pendahuluan, dan beliau akhiri dengan sebuah khatimah. Baik, kita akan baca pendahuluan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah muqaddimah. Muqaddimah adalah pendahuluan, dan pendahuluan itu di dalam kebiasaan sebuah buku itu adalah pembahasan-pembahasan yang diletakkan di depan sebelum masuk ke dalam inti apa yang akan diterangkan. Iya. Yang disebut dengan nama muqaddimah. Kata beliau rahimahullah, fadaka ma ala Muhammadin nazal wa minhul i'jazu bi suratin hasad. Baik. Kata beliau fadaka, maka saya katakan, ini Pak ya, terkait dengan pembahasan sebelumnya beliau akan merinci, maka beliau tegaskan, maka saya katakan fadaka, hal tersebut yaitu definisi tentang Al-Quran, ma'ala Muhammadin nazal. Al-Quran itu adalah ma'ala Muhammadin nazal, ucapan yang turun kepada, atau apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi beliau sebutkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan kita bahas nanti di pembahasan Asbabun Nuzul di bentuk yang ke-10 dari rantai pembahasan yang pertama terkait dengan bagaimana turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita undur pembahasan ke situ supaya terkait dengan sebab turun ayat itu lebih tepat, lebih lengkap, agar supaya lebih mudah untuk kita serap. So kalau saya bahas di sini sebagian pembahasan, terus nanti saya bahas lagi pembahasan yang lainnya, ya kadang membuat maklumat apa yang ditangkap dari materi lebih rumit untuk dipahami karena berpecah-pecah tempatnya. Baik, jadi saya undurkan untuk pembahasan ini di pembahasan sebab turunnya Al-Quran atau di pembahasan asbab an-nuzul. Jadi tidak diragukan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan penyebutan ala Muhammad yang dibahas adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Adapun wahyu yang diturunkan kepada Nabi selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak dibahas oleh penulis di sini. Bukan Taurat, bukan Injil, bukan Zabur, bukan pula As-Suhuf atau kitab-kitab yang lainnya. Iya.
Tapi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhul i'jazu bi suratin hasal. Ya. Dan dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini terdapat i'jaz, membuat makhluk itu ajiz. Mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Di suratin hasal. Ya, i'jaznya dengan satu surah. Dengan sebuah surah mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran itu. Walaupun satu surah. Iya. Baik. Berjalan di tengah ulama belakangan, mereka menyebut pembahasan-pembahasan yang terkait dengan i'jaz mu'jizat Al-Quran itu dengan nama i'jaz atau mu'jizah. Iya. Dan dari sisi maknanya memang adalah makna yang benar. Sebab Al-Quran itu tidak bisa ditandingi. Tidak ada yang mampu mendatangkan semisal dengannya. Tapi penyebutannya dengan i'jaz ini bukan hal yang fadil, bukan hal yang afdal. Sebab Al-Quran sendiri disifatkan dengan sifat-sifat. Disebut sebagai ayah. Ayah itu keterangan yang sangat terang, tidak bisa tertolak. Disebut sebagai bayyinah, sebagai burhan. Dan ini pembahasan lebih tepat daripada kalimat apa? I'jaz atau kalimat mu'jizat. Iya. Baik. Tapi karena penulis sudah menyinggung tentang masalah i'jaz ini, maka kita perlu mengenal sedikit dari bagaimana i'jaz di dalam Al-Quran itu. Iya. Di mana tidak ada yang bisa menyinginya, tidak ada yang semisal dengannya, dan tidak ada yang mampu mendatangkan yang serupa dengannya. Ya, di antara sifat yang paling indah, penggambaran bagaimana kehususan Al-Quran, ya, datang dalam sebagian riwayat, tapi riwayatnya ada kelemahan. Namun makna yang disebut adalah makna yang bagus, makna yang benar. Dikatakan tentang Al-Quran, fihi naba'u ma qablakum, wa khabaru ma ba'dakum, wa hukmun ma bainakum. Dalam Al-Quran terdapat berita apa yang sebelum kalian, pengabaran apa yang setelah kalian, dan hukum antara kalian. Wa huwa al-faslu laysa bil hazl. Iya. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Dan dia adalah pemutus yang tidak ada kelemahan di dalamnya. Siapa yang meninggalkannya, siapapun dari orang yang bersombong, sengaja meninggalkannya, Allah akan membinasakannya. Wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahu Allah. Siapa yang mencari petunjuk pada selain Al-Quran, Allah akan menyesatkannya. Wa huwa hablullahil matin. Dia adalah tali Allah yang sangat kuat. Wa huwa dzikrul hakim. Zikir yang maha bijaksana, penuh dengan hukum. Wa huwa siratul mustaqim. Dia adalah jalan yang lurus. Wa huwa alladhi la tazigu bihil ahwa.
Dia yang hawa nafsu itu tidak pernah bisa menyesatkannya. Wala taltabisu bihil alsinah. Dan lisan tidak pernah samar di dalam mengucapkannya. Iya. Perhatikan lisan ini, bagaimana Al-Quran ini dibaca oleh seluruh manusia dengan berbagai bahasanya, dengan berbagai negerinya. Tapi begitu dia sholat, semuanya membaca Al-Quran, baca Al-Fatihah. Apakah ada perbedaan di belakangnya? Dari semua negara paham apa yang dibaca oleh imam. Iya. Dan ini dari keajaiban Al-Quran. Wala yashba'u minhul ulama. Ulama tidak pernah kenyang dari kandungan Al-Quran. Wala yakhluqu ala kathratir rad. Iya. Dan banyaknya diulang, pembacaan Al-Quran ini tidak pernah menghilangkan kenikmatan dan kelezatannya. Setiap kali dia baca, dia akan bertambah kenikmatan, bertambah kelezatan. Iya. Karena itu disebutkan dari Utsman bin Affan, "Lau taharat qulubukum lama syabi'tum min kalamillah." Andai kata hati-hati kalian itu suci, kalian tidak akan pernah kenyang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wala tanqadi ajaibuhu. Keajaibannya tidak pernah selesai. Iya. Keajaibannya tidak pernah selesai. Dialah wa huwa alladhi la tantahil jinnu id sami'ahu hatta qalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusyd. Itulah Al-Quran yang jin ketika mendengarkannya, mereka tidak berhenti mendengarkannya. Hingga mereka berkata, kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan, mengantar kepada hidayah. Man qala bihi sadaq. Siapa yang berucap dengannya, dia pasti jujur. Man amila bihi ujir. Siapa yang beramal dengannya, pasti dapat pahala. Wa man hakama bihi adal. Siapa yang berhukum dengannya, pasti dia berlaku adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Dan siapa yang menyuruh kepadanya, berdakwah kepadanya, pasti dia diberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Ya, ini kalimat-kalimat indah, penggambaran tentang keajaiban Al-Quran. Sisi i'jaz, bagaimana Al-Quran itu sulit dan tidak bisa didatangkan semisal darinya, disebutkan oleh para ulama 4 bentuk. Bentuk yang pertama dari sisi bahasa, i'jaz lugawi. Dari sisi bahasanya. Iya. Dalam kalimat-kalimat yang dipakai di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Huruf-hurufnya semuanya huruf-huruf Arab. Tidak ada yang keluar dari bahasa mereka. Tapi bersamaan dengan itu semua, iya, orang-orang Arab di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mendatangkan sesuatu yang semisal dengannya. Mereka tidak bisa mendatangkan sesuatu yang semisal dengannya. Karena itu kaum musyrikin yang menolaknya, mereka kadang berkata sihrun mubin, sihir yang sangat jelas. Mereka kadang sebutkan sebagai qaulu kahin, ucapan dukun, asatirul awwalin, ya, legenda orang-orang terdahulu, dan sebagainya dari ketidakmampuan mereka. Iya. Untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran, padahal dengan bahasa mereka sendiri. Dengan bahasa mereka sendiri. Nah, ini dari keajaiban Al-Quran. Iya. Di dalam Al-Quran terdapat penyebutan kalimat yang paling indah. Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Iya. Di dalam kalimat-kalimatnya, di dalam tarkibnya, susunan-susunannya, di dalam rangkaian
kata-katanya, dalam potongan ayat-ayatnya. Tidak ada yang semisal dengannya. Karena itu orang-orang yang paling fasih dari kalangan orang Arab, kaum musyrikin, waktu itu ketika mendengar Al-Quran, mereka sama sekali tidak mampu untuk menjawabnya. Iya. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Dia adalah kitab yang telah ditafsir ayat-ayatnya. Quran dengan bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Iya. Al-Quran ini dari sisi bahasa, dia adalah panduan untuk segala makna keindahan bahasa. Ya, ada ilmu balaghah yang ada di tengah umat Islam sebagai ilmu alat memahami bahasa Arab. Itu diletakkan dan dibangun pondasi-pondasinya dengan mencermati kandungan-kandungan Al-Quran. Dengan mencermati kandungan-kandungan Al-Quran. Iya. Dan Al-Quran ini dari sisi bahasa, dari awal hingga akhirnya, tidak ada suatu hal yang berbenturan, berseberangan, tidak ada kontradiksi. Ini semuanya dari suatu bukti jelas, suatu i'jaz yang menunjukkan kehebatan Al-Quran dari sisi bahasa. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah i'jaz isbari, dari sisi pengabaran. Tidak ada yang mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Iya. Kandungan berita-berita yang dikabarkan dalam Al-Quran tidak ada yang bisa mendatangkan semisal dengannya. Dan ini disebutkan 4 bentuk. Bentuk yang pertama, pengabaran tentang hal yang gaib. Dalam Al-Quran dikabarkan tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Sehingga seorang itu mengenal siapa Allah, mengenal keagungan, kebesarannya, mengenal kedermawanan, kebaikannya, mengenal sifat keagungan, sifat keelokan, sifat kebesaran, dan mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan di dalam Al-Quran dikabarkan tentang para malaikat, dan ini dari hal yang gaib. Dan di dalam Al-Quran dikabarkan tentang sifat sorga dan neraka. Sifat sorga dan neraka. Maka ini tidak ada siapapun dari manusia yang mampu mendatangkan semisal dengannya. Kemudian yang kedua, dari sisi pengabaran perkara-perkara yang telah berlalu. Seperti permulaan terjadinya makhluk. Penjelasan tentang umat-umat yang sudah berlalu. Iya. Umat-umat sebelum kita. Umat Islam ini adalah umat ke-70. Dan diterangkan di dalam Al-Quran berbagai umat. Iya. Di dalam sebagian ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Demikianlah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, kepada engkau Nabi Muhammad, ruh dari perkara kami. Tidaklah engkau mengetahui sebelumnya apa itu Alkitab, tidak pula engkau ketahui apa itu iman. Iya. Dan di kisah Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab supaya kalian itu berakal. Kami akan mengisahkan kepada kalian sebaik-baik kisah dari apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad berupa Al-Quran ini. Yang engkau sebelumnya dari Al-Ghafilin, orang yang tidak mengenalnya. Iya. Ketika disebut kisah Nabi Nuh, ya, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik
ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Katakan kepada beliau, itulah berita-berita gaib. Setelah dikisahkan kisah Nabi Nuh, Allah berfirman kepada nabinya, itulah bagian dari berita gaib. Kami wahyukan kepada engkau. Kamu wahai Nabi Muhammad dan kaummu sebelumnya tidak mengetahui tentang ini. Iya. Ini banyak ya disebut dalam Al-Quran. Di belakang kisah Nabi Yusuf, di belakang kisah Nabi Musa, di belakang kisah Maryam. Iya. Ada penyebutan hal tersebut. Baik. Maka Al-Quran Al-Karim ini tidak ada yang bisa mendatangkan. Termuat di dalamnya berita tentang perkara yang telah lalu. Dan yang ketiga dari berita dalam Al-Quran, pengabaran apa yang akan terjadi sebelum sesuatu itu terjadi. Iya. Sebelum sesuatu itu terjadi. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nanti kaum Rum akan menang di atas kaum Faris. Iya. Romawi akan menang di atas Persia. Dan ini adalah dua umat di masa dahulu. Di mana orang-orang Persia ini sama dengan kaum musyrikin, berbuat kesyirikan. Dan orang-orang Romawi itu dari ahlul kitab. Maka kaum musyrikin mereka senang kalau Persia yang menang. Ya, dan kaum muslimin senang kalau Romawi yang menang sebab mereka dari ahlul kitab. Iya. Maka dalam Al-Quran dikabarkan bahwa Rum nanti akan menang. Alif Lam Mim, gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Alif Lam Mim, nanti Ar-Rum akan menang di ujung bumi dan mereka setelah dikalahkan mereka akan menang dalam waktu beberapa tahun. Mereka akan menang. Iya. Jadi ketika ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu membacakannya kepada kaum musyrikin. Iya. Dan mereka menunggu apa yang ada di dalam ayat. Setelah beberapa tahun, 7 tahunan, ya, maka tampaklah kebenaran berita yang disebut di dalam ayat. Bahwa Rom menang terhadap apa? Romawi yang menang terhadap Persia. Yang keempat dari berita, ya, di dalam Al-Quran terdapat pengabaran apa yang dipendam di dalam jiwa. Apa yang disembunyikan di dalam hati. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Iya. Itu sampai kepada Nabi dengan wahyu. Seperti dalam Al-Quran diceritakan tentang rahasia-rahasia kaum munafikin. Bagaimana isi hati kaum munafikin itu. Nah. Ini terangkan dalam Al-Quran. Itulah di surah At-Taubah. Yang disebut oleh Ibnu Abbas sebagai Al-Fadhihah. Surat yang membeberkan, menyingkap rahasia hati kaum munafikin. Iya. Nah ini dari ijaz tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Kemudian jenis yang ketiga, kita sudah ada. Yang pertama tadi ijaz apa? Dari sisi bahasa, yang kedua dari sisi pengabaran, sisi pengabaran terbagi 4 tadi. Kemudian yang ketiga, i'jaz dari sisi pensyariatan, tasyri'i. Iya. Di dalam pensyariatan, apa yang diterangkan di dalam Al-Quran, terdapat hukum yang paling baik, hukum yang paling adil. Ya. Terdapat segala hal yang mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Karena itu, siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang baik,
membangun kehidupan yang sejahtera, membangun negeri yang aman dan sentosa, jalannya adalah berpegang dengan Al-Quran. Iya. Sebab di dalam pensyariatan terdapat ijaz yang tidak mungkin ada yang mendatangkan yang semisal dengannya. Iya. Penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian pengukuran segala perkara sesuai dengan maqasidus syariah, maksud pensyariatan, apa yang mencocoki kebaikan dan rahmat bagi makhluk. Iya. Baik. Kemudian yang keempat dari bentuk ijaz Al-Quran ini adalah disebut dengan ijaz ilmi. Dan ini bentuk yang keempat. Ya. Walaupun banyak orang belakangan terlalu meluas di dalam hal ini, tapi dari sisi ilmiah banyak perkara di dalam Al-Quran diterangkan dan setelah itu terbukti bagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Iya. Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan bagaimana tahapan manusia itu dicipta dalam perut ibu. Diterangkan di dalam Al-Quran. Walaqad khalaqanal insana min sulalatin min tin. Sungguh manusia itu kami ciptakan dari sulalah berupa tanah. Maksudnya Nabi Adam. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia setetes air dalam suatu tempat yang sangat makin. Ya. Perhatikan itu ya. Perut ibu. Bagaimana dia adalah sebuah tempat. Ya. Anak ini besar di situ. Bagaimana dia mendapatkan makan, hidup di dalam perut ibu. Tempat yang makin. Iya. Dalam bentuk setetes air. Tsumma khalaqana an-nutfata 'alaqah. Kemudian setetes air ini dijadikan segumpal daging. Apa segumpal darah. Tsumma khalaqana al-'alaqata mudghah. Kemudian segumpal darah menjadi segumpal daging. Fakhalaqana al-mudghata idhama. Kemudian segumpal daging menjadi tulang. Fakasawna al-idhama lahma. Tulang ini dibungkus lagi dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami tumbuhkan dia makhluk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, sebaik-baik yang mencipta. Ini ayat terdapat proses penciptaan manusia. Dan semua orang mengetahui kebenaran apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Apalagi dengan kemajuan teknologi di masa sekarang ini. Iya. Jelas ya? Tapi saya ingatkan tadi bahwa di pembahasan yang keempat ini banyak orang yang berlebihan. Ya. Macam-macam mengambil pendalilan dari ayat. Kalau dia di bidang pertanian diambil sebagian ayat yang mencocokinya. Ya. Di bidang ini, di bidang itu. Itulah banyak orang yang akhirnya berbicara terlalu meluas dan masuk di dalam kategori berbicara atas Allah tanpa ilmu. Menafsirkan Al-Quran seenaknya. Itu tidak diperbolehkan. Baik. Jadi, cara umum bahwa Al-Quran ini terdapat di dalamnya i'jaz. Iya. Terdapat di dalamnya bentuk dari i'jaz. Tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Tidak ada yang mampu mendatangkan semisal dengannya. Iya. Dan ini dari kekhususan Al-Quranul Karim. Baik. Dan di sini oleh penulis rahimahullah diterangkan dengan satu surah. Iya. Satu surah. Dan ini yang paling sedikitnya.
Yang paling sedikitnya. Ya, dan di dalam ayat tantangan-tantangan kepada kaum musyrikin dalam beberapa bentuk tantangan kepada mereka. Nah, di antara tantangan itu, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, andai kata jin dan manusia semuanya berkumpul untuk membuat semisal dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Walaupun sebagian dari mereka saling membantu untuk sebagian yang lainnya. Iya. Jadi ini penyebutan mendatangkan Al-Quran semisal. Iya. Al-Quran semisal dengannya tidak mampu mereka. Baik, tantangannya diturunkan lagi. Iya. Datangkan 10 surah saja yang semisal dengannya. Bukan seluruh Al-Quran. 10 apa? 10 surah. Am yaqulu naftara. Qul fa'atu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin. Wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Hay lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Allah berfirman, apakah mereka mengatakan Nabi Muhammad mengadakan kedustaan? Jawablah mereka. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, datangkanlah 10 surah yang diada-adakan semisal dengan Al-Quran. Dan panggil siapa saja yang kalian mampu dari selain Allah. Kalau memang kalian jujur. Ya, dan mereka apabila tidak mampu menjawab, ketahuilah sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Iya. Kemudian di ayat di surah Al-Baqarah. Ya. Di ayat di surah Al-Baqarah. Dan ini diperhatikan ya. Surah Al-Baqarah itu ayat Madaniyah. Surah Madaniyah. Sedangkan 2 ayat sebelumnya, ayat yang pertama di surah Isra, yaitu surah Makkiyah. Ya. Dan ayat setelahnya adalah di surah Hud, dan ini juga adalah surah Makkiyah. Dua-duanya di Mekah. Terakhir di Madinah di surah Madaniyah, Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian ragu pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah sebuah surah saja yang semisal dengannya. Iya. Tidak usah satu Al-Quran penuh, tidak usah 10 surah. Satu surah saja. Satu surah saja. Dengan satu surah ini adalah mukjizat yang tidak bisa tertandingi. Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengannya dari sisi kandungannya, susunannya, hukum-hukumnya, makna-maknanya. Ya. Berbagai pendalilan yang ada di dalamnya. Nah, tidak akan ada yang mampu mendatangkan semisal dengannya. Baik. Hal tersebut karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalam Allah adalah sifat Allah. Dan dimaklumi bahwa Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun, dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Maka tidak akan ada yang semisal dengannya. Baik. Setelah beliau terangkan tentang al-ijaz ini, beliau masuk menguraikan makna surah, kemudian beliau uraikan makna ayat. Ya, dan pembahasan berikutnya beliau uraikan makna tingkatan-tingkatan keutamaan dari surah dan ayat. Kemudian beliau akan bahas pembahasan tidak bolehnya membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Kita akan singgung tentang hukum penerjemahan. Iya. Membaca Al-Quran dengan penerjemahan. Dan kita akan singgung tentang menafsirkan dengan ra'i. Menafsirkan dengan ra'i. Ini pembahasan-pembahasan yang akan diuraikan oleh penulis di pendahuluan ini. Baik, saya detailkan ya di bait syair yang ke-12. Kata penulis rahimahullah, was-suratul ta'ifatul mutarjamah salatu ayin li aqalliha simah.
Was-suratul ta'ifatul mutarjamah thalathu ayin liaqalliha simah. Was-surah, dan surah itu, apa definisi dari surah? Kata beliau at-ta'ifah, dia adalah sekelompok atau sejumlah al-mutarjamah yang sudah diterjemah, sudah diberi nama khusus. Itu mana mutarjamah, sudah diberi nama khusus. Iya. Salatu ayin li aqalliha simah. Tandanya surah itu paling sedikitnya 3 ayat. Ya, jadi kalau diperiksa surah-surah Al-Quran yang surah Al-Quran itu jumlahnya berapa? 114. Ini menurut kesepakatan kebanyakan ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang memandang bahwa surah Al-Anfal dan surah At-Taubah dihitung satu apa? Satu surah. Dan ada silam pendapat lemah. Pendapat lemah juga tentang surah Al-Fil dan surah Quraisy dihitung sebagai satu surah. Iya. Tapi yang disepakati oleh kebanyakan ulama bahwa surah-surah dalam Al-Quran jumlahnya 114. Ya, dari 114 surah ini, kalau diperhatikan, yang paling sedikitnya berapa ayat? 3 ayat. Itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu 3 ayat. Iya. Dan ini penyebutan 3 ayat dibangun di atas madhab yang tidak menghitung basmalah di dalam surah. Ya, kalau madhabnya dihitung basmalah dalam surah berarti berapa ayat? Ya harus 4 ayat. Dihitung dengan bismillahirrahmanirrahimnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini terdapat sejumlah pembahasan di sini. Iya. Baik. Yang pertama, penulis mendefinisikan tentang surah itu. Iya. Kenapa disebut surah? Iya. Ada yang mengatakan bahwa dia surah, dikatakan surah karena seperti kedudukan pada bangunan. Iya. Dia adalah kedudukan setelah kedudukan. Berpisah dengan yang lainnya. Atau dia adalah derajat menuju kepada yang lainnya. Nah. Dan dari sisi maknanya secara bahasa juga ada yang mengatakan bahwa surah secara bahasa itu bermakna asyaraf wal manzilah. Kedudukan dan keagungan. Jadi kalau dia diberi surah itu diberikan keagungan dan kedudukan. Nah. Jadi mengatakan bahwa itu surah dari kata surah. Dari kata apa? Surah. Cuma diringankan penyebutan hamzah menjadi surah. Dan surah adalah sisa dari sesuatu. Sisa dari sesuatu. Dikatakan dia surah sebab dia adalah bagian dari Al-Quran. Begitu. Bagian dari Al-Quran. Iya. Karena itu kata penulis, was-surah at-ta'ifah. Dia adalah sekelompok. Satu jumlah. Al-mutarjamah. Sudah diberi nama. Ada penamaan khususnya. Iya. Penamaan-penamaan surah Al-Quran ini. Kita dalam penamaan. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa penamaan surah itu adalah tauqifiyah. Katanya dari Nabi. Nabi yang memberi nama. Iya. Dan ini adalah pendapat yang mungkin paling dekat dikatakan. Seperti itu. Dan ada
Penamaan-penamaan dari surah sudah masyhur di kalangan sahabat, para tabi'in berjalan. Disebutlah dengan nama surah tersebut. Dan kadang satu surah, dia memiliki beberapa nama. Memiliki beberapa nama. Seperti surah Al-Isra, disebut juga dengan surah apa? Bani Israel. Seperti surah An-Nahl, disebut juga dengan surah apa? Surah An-Ni'am, tentang nikmat-nikmat. Iya. Seperti surah Ghafir, disebut juga dengan nama surah Al-Mu'min. Dengan nama surah Al-Mu'min. Iya. Dan seperti surah At-Talaq, disebut juga dengan nama surah An-Nisa As-Sugra. Baik. Jadi kadang satu surah ada beberapa penamaan. Iya. Nah, hendaknya penamaan-penamaan tersebut itu dibatasi pada apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan disepakati oleh para ulama, berjalan di tengah para ulama dan tidak diingkari. Demikian. Dan penamaan surah itu kadang diambil dari sebuah kalimat di dalam surah yang tidak ada di surah lainnya. Seperti surah Al-Baqarah. Al-Baqarah pakai ta marbutah, itu tidak ada di ayat manapun selain di mana surah apa? Surah Al-Baqarah. Iya. Seperti surah Al-Isra, sebab memang di awalnya disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, penyebutan Isra. Dikatakan Bani Israel sebab memang penyebutan Bani Israel di dalamnya. Sebut surah Ni'am kembali kepada apa? Ya. Surah Nahl, ada penyebutan Nahl di dalamnya. Di dalam surah itu ada kekhususan terkait dengan Nahl. Dan surah Ni'am sebab memang ini surah yang memaparkan tentang nikmat-nikmat Allah. Ya, di dalam surah An-Nahl ini firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Dan di dalam surah ini pula firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Ya, disebutkan berbagai nikmat dalam surah. Dari awal surah disebutkan nikmat tauhid, diutusnya para rasul menyeru kepada tauhid, dan ini adalah nikmat yang paling besar. Berbagai nikmat diterangkan. Ya. Baik. Jadi ini bentuk-bentuk dari penamaan surah tersebut. Dan kadang dari penamaan surah itu diambil faedah umum, ya, makna dari surah tersebut. Makna dari surah tersebut. Baik. Jadi yang dimaksud dengan surah. Was-suratu at-ta'ifatul mutarjamah. Sekali lagi makna mutarjamah adalah yang sudah diberi nama khusus. Iya. Salatu ayin li aqalliha sima. 3 ayat. Untuk yang paling sedikitnya. Ayin jamak dari ayah. Ya, ada beberapa jamaknya, ya. Bisa dikatakan ayat, bisa dikatakan ay. Iya. Salatu ayin. Ayin, kata tunggalnya adalah al-ayah. Dan al-ayah artinya secara bahasa adalah al-alamah. Adalah tanda. Iya. Dikatakan ayat sebab dia memutuskan suatu pembicaraan dari pembicaraan yang lainnya, dipisah. Iya. Dan penulis akan menerangkan definisi ayat pada kalimat, pada bait syair berikutnya. Hanya beliau terangkan di sini bahwa satu surah itu paling sedikitnya berapa ayat? 3 ayat. Paling sedikitnya 3 ayat. Dan ini sekali lagi dibangun di atas madhab yang tidak menghitung Bismillahirrahmanirrahim bagian dari apa? Dari surah Al-Quran. Ya. Dimaklumi, ya, bahwa tentang basmalah Bismillahirrahmanirrahim ada beberapa pendapat di kalangan ulama.
Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pada setiap surah. Ayat pada setiap surah. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu hanya ayat di surah Al-Fatihah saja. Ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan ya bahwa semuanya sepakat. Bismillahirrahmanirrahim itu masuk di dalam surah An-Naml. Ada di dalam surah An-Naml, sepakat. Jadi surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat itu semuanya sepakat. Itu dari surah An-Naml. Tapi yang pendahuluan di setiap surah. Apakah dia bagian dari surah itu? Nah, ini ada silang pendapat. Dan juga semua ulama sepakat bahwa di surah Taubah tidak dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kalau buka mushaf, lihat ya surah At-Taubah. Surah Taubah itu tidak disebut Bismillah di depannya. Langsung saja masuk ke dalam surahnya. Karena memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa surah Al-Anfal dan surah Taubah itu satu surah. Ya, walaupun yang benarnya dia adalah surah dan tidak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim karena hubungan makna yang memang kuat antara keduanya. Baik. Jadi ada kesepakatan dalam dua titik. Yang pertama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat, bagian dari surah An-Naml. Dan juga sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan surah di surah apa? Di surah At-Taubah. Selainnya silang pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pada setiap surah. Dan pendapat yang kedua bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pada setiap surah. Iya. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dia adalah ayat untuk surah Al-Fatihah saja. Untuk surah Al-Fatihah. Iya. Dan untuk selainnya dia adalah ayat pemisah antara surah dengan surah yang lainnya. Jadi satu ayat dijadikan sebagai pemisah antara surah dengan surah yang lainnya. Jelas ya? Baik. Kalau sudah seperti ini keadaannya, kira-kira di dalam hitungan ayatnya bisa berbeda atau tidak? Hah? Akan terjadi perbedaan. Jelas ya? Karena itu berapa ayat di dalam surah Al-Quran? Atau di dalam Al-Quran itu berapa ayat? Ya, itu kadang kita dengarkan ada silang pendapat. Walaupun semuanya sepakat di atas 6.000 ya. Ya. Tapi 6.000 berapa? Nah ini di dalam menghitungnya ada perbedaan. Jelas ya? Baik. Jadi ini sebab kenapa terjadi perbedaan dalam menghitung jumlah ayat itu. Dalam menghitung jumlah ayat. Ada beberapa sebabnya. Terkait dengan basmalah itu sudah bisa membedakan jumlah hitungan. Dan juga pada sebagian surah itu sendiri. Di dalam potongan ayat di mana berhentinya itu juga terdapat apa? Terdapat perbedaan di dalam menghitungnya. Iya. Baik. Dan yang benarnya terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Ketika Nabi menyebut surah Al-Fatihah, beliau dalam hadits qudsi Rasulullah bersabda, Allah berfirman bahwa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman hamidani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, Allah berfirman majjadani 'abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya. Allah berfirman apabila si hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman hambaku telah memujiku. Apabila si hamba membaca ar-rahmanir rahim, hambaku telah menyanjungku. Apabila si hamba membaca maliki yaumiddin, hambaku telah mengagungkanku. Apabila si hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman ini antara aku dan antara hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dimaklumi bahwa surah Al-Fatihah 7 ayat.
Dan ketika disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pertengahan antara Allah dan antara hamba, berarti ini ayat yang keempat. Ada 3 ayat sebelumnya, 3 ayat setelahnya. Jelas ya? Karena itu 3 ayat setelahnya, ihdinas siratal mustaqim, ini ayat yang kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu yang keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu yang keberapa? Yang ketujuh. Begitu hitungannya bagi siapa yang berpegang dengan hadits Abu Hurairah ini. Dan telah syah dari Nabi SAW penyebutan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka untuk setiap surah. Pemisah antara surah dengan surah yang lainnya. Jelas ya? Baik. Dan dengan 2 hadits ini akan lebih mudah memahami pendapat yang kuat di dalam masalah. Kemudian penulis rahimahullah menjelaskan tentang definisi ayat. Kata beliau, wal ayatu at-ta'ifatul maqsulah. Wal ayatu at-ta'ifatul maqsulah min kalimatin minhu wal mafdulah minhu 'ala al-qawli bihi katabbati wal fadilul lad. Perhatikan, wal fadilul lad minhu fihi atati. Kata beliau, wal ayah. Sekarang beliau definisikan ayat. Ayat itu apa? Definisinya, dia adalah at-ta'ifah al-mafsulah. Ya, kelompok sejumlah kata-kata al-mafsulah yang difasal, dipisah. Ya, terpisah. Sebab memang dalam Al-Quran dikatakan fussilat ayatuhu, kitabun fussilat ayatuhu, ditaksil, mafsul ayat-ayatnya. Nah, karena itu tidak boleh dikatakan ayat-ayat Al-Quran itu seperti syaja' dalam bahasa Arab atau seperti syair ada qafiyahnya, tidak boleh. Iya. Jelas ya? Dia disebut di dalam Al-Quran sebagai apa? Mufassalah. Karena itu bahasa penulis mafsulah. Ya, dan ini harus dipahami ya di dalam takbir. Ya. Kalau seorang bersaja dalam bahasa Arab, itu kalimat apa? Ujungnya sama, akhir kalimatnya sama. Akhir kalimatnya sama. Ya semuanya nun, ini pakai nun, itu saja namanya. Jelas ya? Dalam bentuk saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umur dunya wad din, misalnya ini pakai ya dan nun. Itu ada bentuk dari apa? Bentuk dari saja. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh disebut saja. Tidak boleh pula disebut qafiyah dalam syair yang ujungnya sama. Iya. Yang ujungnya sama. Kalau syair misalnya man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh. Fadim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Itu syair. Ya. Tapi kalau Al-Quranul Karim kadang sama ujungnya, tapi tidak boleh dikatakan syair, tidak boleh dikatakan saja. Tidak boleh dikatakan saja. Ya. Dan ini dipahami oleh siapa yang mengerti bahasa Arab. Nah, karena itu orang-orang fasih dari orang Arab yang jago syair ketika mendengar Al-Quran, ya mereka sangat takjub mendengarkannya. Mereka kuasai semua bidang syair, bidang saja, tapi tidak pernah mereka dengar seperti Al-Quran ini. Iya. Jelas ya? Baik, ini dari hal yang perlu saya ingatkan di sini. Min kalimatin minhu. Ya, dia berisi kalimat-kalimat darinya, yaitu dari Al-Quran. Ya. Dan kalimat dari penulis kalimatin ini dari bab apa? Bab at-taglib kebanyakannya. Sebab kalau dihitung dari Al-Quran, Al-Quranul Karim memang kebanyakannya terangkai satu ayat itu dari beberapa kalimat. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat satu kalimat. Yada dua kalimat. Abi tiga kalimat. Lahab empat.
Watab, waw, 5, tab, berapa? 6. Satu ayat terdiri dari berapa? Berapa kalimat? Kita tidak hitung hurufnya. Apa kita tidak hitung hurufnya? Kita hitung kalimatnya. Iya. Dan kadang satu ayat bisa berisi 3 kalimat. Kadang 2 kalimat. Dan yang paling sedikitnya dalam Al-Quran, itu ayat isinya 1 kalimat. Isinya 1 kalimat. Ada yang tahu ayat apa itu? Hah? Ayat dalam Al-Quran isinya cuma 1 kalimat. Saya dekatkan di surah Ar-Rahman. Belum ada yang tahu lagi. Mudhammatan. Itu 1 kalimat. Jelas ya? Baik. Ya, ada sebagian menyebut wal fajri, tapi di sini ada waw ya, waw lil qasam dan al fajr. Sebenarnya 2 kalimat. Baik. Jadi karena itu ucapan penulis kalimat dengan bentuk jamak ini penggunaan apa? Penggunaan kebanyakan min bab at-taglib. Ya. Min kalimatin minhu, yang berasal dari kalimat-kalimat darinya, yaitu dari Al-Qur'an. Baik, jadi ini definisi dari ayat. Definisi dari ayat. Baik. Kemudian beliau berpindah menjelaskan tingkatan-tingkatan kalam Allah. Bahwa kalam Allah itu dari sisi keutamaan bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih utama di atas sebagian yang lainnya. Wal mafdulah. Perhatikan ya terakhirnya. Wal mafdulah. Yang lebih ditinggikan. Minhu alal qawli lahu katabbati. Wal fadilul lad minhu fihi atati. Ya. Ada sebagiannya mafdulah. Dia mafdulah di bawah tingkatannya. Ya, keutamannya tidak di atas tapi ada lebih tinggi darinya. Ya. Jadi ada mafdulah dari Al-Qur'an. Alal qawli bihi. Bagi siapa yang berpendapat seperti ini. Ini beliau isyaratkan ya ada silam pendapat. Di kalangan ulama ada yang mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali. Mengatakan Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Tapi ini adalah pendapat yang keliru. Iya. Sebenarnya bahwa Al-Quran itu berjenjang dari sisi keutamaan. Sebagiannya lebih utama daripada yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendakinya seperti itu. Dan telah syah di dalam hadits-hadits hal yang mendukung itu. Di antaranya hadits riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "A'dhamu suratin fil Quran Al-Fatihah." Surah yang paling agung dalam Al-Quran surah apa? Al-Fatihah. Jadi kalau dibilang surah yang paling agung, di bawahnya kedudukannya di bawah apa? Surah Al-Fatihah. Iya. Dan a'dhamu ayat yang paling agung ayat apa? Ayat kursi. Iya. Jelas ya? Dan disebutkan beberapa hadits yang lain. Sebagian surah, sebagian ayat, keutamannya di atas ayat yang lainnya. Sebagian surah, keutamannya di atas surah yang lainnya. Ya, karena itu pendapat yang benar. Bahwa Al-Quran dari surahnya, ayat-ayatnya. Sebagiannya ada yang lebih utama dari sebagian yang lainnya. Dan ini wajib kita imani. Dan ini termasuk keimanan kepada Al-Quran yang merupakan kalamullah Azza wa Jalla. Iya. Alal qawli bihi. Sebentar. Iya. Minhu alal qawli bihi. Di cetakan antum alal qawli lahu ya. Itu diperbaiki cetakannya. Benarnya alal qawli bihi. Di atas pendapat dengannya. Katabbati. Seperti ayat tabbati. Di sini ayat tabbati beliau isyaratkan kepada surah apa? Surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Jelas ya? Nah, ini ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Iya. Ini ayat mafdul. Dan ada yang fadil. Wal fadilul lad minhu fihi atati.
Ya, dan yang fadil, yang utama adalah allad. Allad ini bahasa ya dalam bahasa Arab. Untuk kalimat alladhi sama maknanya. Salah satu penggunaan bahasa Arab alladhi mereka ringkas menjadi allad. Iya. Alladhi minhu yang padanya datang. Ya. Minhu dari Allah, padanya tentang Allah atati. Yang ayat itu menjelaskan. Jadi maksudnya di sini kalau ayat sekarang tabbat yada abi lahabi wa tabb, ini terkait dengan penjelasan tentang siapa? Hah? Tentang Abu Lahab. Tapi coba misalnya ayat kursi. Iya. Ini adalah ayat lebih utama karena dia dari Allah menjelaskan tentang Allah. Ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini lebih utama. Dan berdasarkan hadis bahwa a'zamu ayat fil Quran ayatul kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat apa? Ayat kursi. Baik. Jadi ini pembahasan berikutnya di dalam pendahuluan penulis ini. Bahwa Al-Quranul Karim itu dari sisi keutamaan bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih utama di atas sebagian yang lainnya. Ya. Kemudian beliau berpindah menjelaskan tentang hukum membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Demikian pula membaca Al-Quran dengan penerjemahan. Atau dia membaca Al-Quran secara makna. Ini sudah 3 pembahasan. Iya. Jelas ya? Kata beliau, wa bighairi lafdil arabiyyi tahrumu qira'atun wa an bihi yutarjamu. Kata beliau, tanpa lafaz bahasa Arab tahrumu diharamkan. Qira'atun diharamkan pembacaannya. Jadi maksudnya dilarang membaca Al-Quran dengan selain apa? Bahasa Arab. Iya. Tidak boleh dia baca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Dia harus baca Al-Quran itu dengan apa? Dengan bahasa Arabnya. Iya. Karena itu dari kekeliruan. Tampak ya di sebagian cetakan mushaf. Ya, dan dicetak di Indonesia ini. Atau mungkin pernah lihat ada mushaf. Ada bahasa Arabnya di atas. Kemudian ada bacaan bahasa Arab itu dalam bahasa Latin. Kemudian baru terjemahannya di bawah. Iya. Ini sudah dibahas di dalam fatwa Hayat Kibar Ulama di Saudi Arabia. Dan seingat saya juga dibahas dalam lembaga fikih internasional. Dan diterangkan bahwa ini adalah perbuatan diharamkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Sebab tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan selain apa? Selain bahasa Arab. Harus dibaca dengan bahasanya sendiri. Iya. Dan dimaklumi orang yang membaca dengan bahasa Latinnya, itu banyak kesalahan dia membacanya. Tidak mewakili. Ya, kemudian nanti akan datang, kita sebutkan bagaimana rasam di dalam penulisan ayat Al-Quran itu sendiri, itu ada maknanya. Ada maknanya di dalam penulisan. Rasam Utsmani. Ditulis oleh Utsman. Dengan melihatnya, nah itu akan tampak penyebutan huruf itu sebagaimana mestinya. Dan panjang pendeknya sesuai dengan tempatnya dan kadarnya masing-masing. Baik. Karena itu tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan apa? Selain bahasa Arab. Bahasa apa saja. Kalau bukan bahasa Arab tidak boleh dibaca dengannya. Iya. Termasuk membaca bahasa Arab tapi dengan huruf Latin. Ini masuk di dalamnya sebagaimana yang telah kita terangkan. Demikian pula pembahasan yang kedua, wa an bihi yutarjamu. Demikian pula dibaca dengan diterjemah. Jadi dia baca terjemahannya.
Ya, dikata seorang baca terjemahan Al-Quran saja, maka ini tidak sama dengan membaca apa? Membaca Al-Qurannya. Tidak mengambil hukum membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran pada setiap hurufnya dapat pahala. Tapi kalau dia baca terjemahan, ya, dia tidak dikatakan dapat pahala pada setiap hurufnya, tidak. Jelas ya? Karena itu Al-Quran ini dijaga. Dan sebagaimana yang telah diterangkan di awal pembahasan, Al-Quran dari sisi bahasa mukjizat. Dia adalah suatu tanda dan bukti yang sangat terang. Kalimat-kalimatnya, huruf per hurufnya itu adalah suatu hal yang apa? Tidak bisa diganti. Ya, dengan yang lainnya. Iya. Dari sisi maknanya, keelokannya, keindahannya, kandungan bahasanya. Jadi ini yang kedua, tidak boleh Al-Quran itu dibaca dengan terjemahannya. Iya. Tapi ini bukan maknanya tidak boleh menerjemahkan makna Al-Quran. Bukan itu pembahasan kita. Di sini penulis hanya membaca Al-Quran dengan membaca apa? Terjemahan. Jadi tidak baca Al-Quran, dia baca apa? Terjemahan. Ya. Kalau hukum menerjemah makna Al-Quran itu apa? Hukumnya, nah ini ada pembahasan tersendiri. Ini ada pembahasan tersendiri dibahas oleh para ulama. Tidak ada masalah, saya uraikan sedikit tentang masalah hukum menerjemah Al-Quran atau menerjemah makna dari Al-Quran. Iya. Baik. Apa itu tarjamah? Menerjemah. Tarjamah digunakan dengan beberapa makna. Tarjamah dalam bahasa Arab itu artinya menjelaskan, menerangkan. Ya. Itu dalam bahasa Arab. Dari sisi istilah tarjamah itu adalah dia membahasakan sebuah pembicaraan dengan bahasa lain. Dengan bahasa lain. Nah, karena itu kalau dikatakan bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Artinya kalimat Arab ini maknanya dijelaskan ke bahasa lain. Yaitu ke bahasa apa? Ke bahasa Indonesia. Dengan pula bahasa Indonesia diinggriskan. Artinya bahwa bahasa Indonesia ini maknanya dipindahkan dengan ke bahasa apa? Ke bahasa Inggris. Diterangkan ke bahasa Inggris. Iya. Dan penerjemahan terbagi dua. Ada penerjemahan secara harfiah. Dan ada penerjemahan secara makna. Iya. Penerjemahan secara makna. Ada penerjemahan secara huruf. Huruf per huruf. Kalimat per kalimat dia terjemah. Ada terjemahan secara apa? Secara makna. Secara tafsiriyah. Iya. Dan ini berlaku pada penerjemahan bahasa secara umum. Tapi khusus terkait dengan Al-Quran, tidak mungkin menerjemahkan Al-Quran itu secara apa? Secara harfiah. Sebab huruf-huruf Al-Quran itu mukjizat. Tidak mungkin dia apa? Diwakili, diganti dengan yang lainnya. Iya. Karena itu diperhatikan ya. Mushaf-mushaf terjemahan itu disebut sebagai mushaf terjemahan makna Al-Quran. Sebab yang mampu diterjemahkan hanya apa? Maknanya. Iya. Adapun huruf per hurufnya tidak mungkin apa? Bisa diterjemahkan. Karena itu yang diterjemahkan hanya maknanya. Iya. Karena itu seorang ketika menerjemahkan Al-Quran, maka dia harus memiliki kemampuan mengenal huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang dipakai di dalam ayat Al-Quran itu.
Kemudian dia harus tahu tafsir dari ayat itu. Baru dia layak untuk apa? Menerjemahkannya. Iya. Karena itu tidak benar ya orang sembarangan. Terjemahan seenaknya saja, baru belajar bahasa Arab. Tahu mengartikan saja, belum mengenal keluasan ilmu bahasa. Belum tahu tafsir dari ayat. Kemudian dia terjemahkan seenaknya. Iya. Karena itu di penerjemahan hendaknya berhati-hati. Iya. Sebab ini menerjemahkan makna. Menerjemahkan apa? Makna. Karena itu kalau diambil dari ayat, diterjemahkan kalimat per kalimat, maka kalimat per kalimat ini kalau kurang sempurna di dalam penerjemahan maknanya, maka diambil makna dari tafsir ayat untuk melengkapi kalimat tersebut. Supaya istiqamah makna ayat sesuai dengan makna yang diinginkan di dalam tafsir ayat. Iya. Di dalam tafsir ayat tersebut. Baik. Jadi ini terkait dengan hukum penerjemahan. Ya, dan penerjemahan menerjemahkan makna Al-Quran ke bahasa lain itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, sebab Al-Quran ini diperintah untuk disampaikan. Iya. Dan di dalam penyampaiannya disampaikan secara lafadznya, disampaikan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan penerjemahan adalah bentuk penyampaian dari sisi apa? Dari sisi maknanya. Dari sisi maknanya. Dan dengan mengetahui makna dari ayat, ini akan lebih membantu untuk mengenal kandungan dari ayat. Membantu seorang untuk tadabbur terhadap Al-Quranul Karim tersebut. Baik. Selesai pembahasan tentang penerjemahan. Kemudian di bait syair yang ke-16, dan ini dari pendahuluan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا. Kata beliau demikian pula membaca Al-Quran dengan makna. Ya, ini pembahasan yang ketiga. Apa hukum baca Al-Quran dengan makna? Ya. Dia ayat, dia sampaikan. Ya. Jelas ya? Dia baca, oh ini ayat saya lupa lafadznya. Tapi maknanya begini. Apakah boleh dia baca dengan makna? Ini tidak diperbolehkan. Ini masuk dari hal yang diharamkan. Jelas ya? Iya. Sebab Al-Quran itu dibacakan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan diterima oleh Nabi dengan lengkap. Dan Rasulullah membacakan dengan para sahabat kepada para sahabatnya. Dengan keanekaragaman hurufnya. Sebab Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf. Iya. Di atas 7 huruf. Yang mengandung apa? Berbagai bentuk bacaan. Dibacakan satu persatu oleh Nabi kepada para sahabatnya. Nabi meriwayatkan secara makna. Semuanya secara lafaz. Karena itu Al-Quranul Karim tidak boleh dibaca secara makna. Harus dibaca secara lafaz. Ya, kalau dia ingin sebutkan, maka disebutkan maknanya. Ada ayat, saya lupa sekarang lafaznya, tapi maknanya begini. Iya, maknanya begini. Itu nggak ada masalah, sebab dia sudah terangkan. Diungkap dari sisi makna. Tapi kalau dia baca Al-Quran, kemudian dia baca secara makna, maka ini tidak diperbolehkan. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang apa? Beriman. Ya, kemudian dia baca secara makna. Ya. Qad aflahal muslimun misalnya, dia ganti. Ya. Atau dia ganti qad najal mu'minun. Itu enggak diperbolehkan. Qad fazal mu'minun, enggak diperbolehkan. Ya, sebab ini Al-Qur'anul Karim semuanya diturunkan. Iya, secara lafaz kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengajarkannya demikian kepada para sahabatnya. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Iya, berbeda dengan hadits ya. Hadits boleh diriwayatkan secara makna. Menurut pendapat yang lebih kuat dengan syarat-syarat yang diterangkan di kalangan ahli hadits.
hukum riwayat secara makna. Tapi Al-Quran ya harus diriwayatkan secara lafaz, tidak boleh secara makna. Baik, kemudian di sini beliau terakhir di akhir pembahasan beliau singgung tentang tidak bolehnya menafsirkan Al-Quran dengan ra'yi. Iya. Menafsirkan Al-Quran dengan ra'yi. Kata beliau, wa ayyu fassara bir-ra'yi la ta'wilahu faharrira. Demikian pula tidak boleh Al-Quran ini ditafsirkan dengan ra'yi, diharamkan. Iya, diharamkan. La ta'wilahu, tidak boleh. Bukan ta'wilnya. Kalau ta'wil bermakna tafsir, tidak ada masalah, boleh saja menafsirkan, mentakwilnya. Faharrira. Maka ini hendaknya ditahrir pembahasannya. Nah. Iya. Baik, jadi sini penulis menerangkan bentuk penafsiran. Iya. Dan di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim, ya, para ulama rahimahumullahu ta'ala sudah menerangkan kaidah-kaidah di dalam penafsiran. Ya, bagaimana metode di dalam penafsiran itu. Penafsiran Al-Quran yang paling bagusnya, yang pertama adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Iya. Seperti misalnya, kalau ingin kita bertanya, siapakah wali-wali Allah itu? Dan disebut dalam berbagai ayat tentang wali-wali Allah. Tafsir yang paling bagus adalah dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menafsirkannya? Ya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ditafsirkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman lagi bertakwa. Itulah wali-wali Allah. Itu tafsir yang paling bagus. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Iya. Bahkan dari penggunaan secara bahasa pun paling bagusnya ditafsirkan dengan Al-Quran juga. Ya, kemarin di pembahasan akidah saya sebutkan ya tentang idrak dan ru'yah. Ya, beda antara ru'yah dan apa? Idrak. Kalau ru'yah itu melihat bukan dari segala sudut, bukan dari segala sisi. Tapi kalau idrak itu melihat dari segala penjuru, segala sudutnya. Ini pembedaan ada di dalam Al-Quran. Kalau ingin menafsirkan, tafsirkan. Bacakan ayat. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu dua pasukan sudah saling meru'yah, ya, baru disebut ru'yah karena berjauhan, baru susul menyusul. Nah, itu baru ru'yah namanya, melihat dari kejauhan. Maka begitu sudah saling melihat, pengikut Nabi Musa berkata, sebentar lagi kita akan diidrak, kita akan dikepung dari segala penjuru. Nah, itu idrak namanya. Jadi ini dibedakan dalam Al-Quran. Maka penafsiran yang paling bagus itu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, dan di masa ini ditulis sebuah buku oleh Syekh Syuyukhina Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, buku yang sangat indah. Judulnya Adwaul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran. Adwaul Bayan dalam penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran pula. Iya. Beliau sebutkan ayat-ayat yang mungkin ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Dan ini luar biasa. Dari buku yang indah sekali untuk dibaca. Dan tentunya para ulama ahli tafsir ya, merangkai penafsiran-penafsiran mereka ya, dengan metode ini. Dan ini metode yang paling bagus. Metode yang kedua, jalan yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Seperti ayat misalnya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan al-husna, mendapatkan kebaikan dan tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan di sini? Al-husna artinya sorga. Tambahan apa yang dimaksud dengan tambahan? Nah, itu ditafsirkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa tambahan yang dimaksud adalah melihat kepada
An-nazar ila rabbihim, melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, ya, dari penafsiran adalah menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Apalagi mereka yang dikenal perhatiannya terhadap tafsir. Iya. Seperti Abdullah bin Mas'ud, Zaid ibn Thabit, Abu Darda, Hudzaifah maula Abi Salim, atau Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan selainnya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka tafsirkan dengan ucapan para sahabat. Kemudian yang keempat ditafsirkan dengan ucapan para tabi'in yang mengambil ilmu tafsir dari sahabat. Ya, seperti Mujahid bin Jabir misalnya, yang beliau tidak satu ayat pun yang berlalu kecuali dia tanyakan kepada Ibnu Abbas, apa mana ayat itu, di mana turunnya. Iya. Maka ini jalan di dalam penafsiran. Siapa yang berpaling dari jalan para sahabat dan para tabi'in dalam menafsirkan, ya, bukan saja dianggap keliru, tapi bisa dianggap sebagai ahlul bidah. Iya. Kemudian dari metode dalam menafsirkan adalah Al-Quran itu ditafsirkan dengan bahasa Arab. Sebab memang turun dengan apa? Dengan lisan bahasa Arab. Maka diambil dari kandungan bahasa yang menafsirkannya. Iya. Maka ini metode penafsiran. Metode di dalam apa? Penafsiran yang berjalan di dalam tafsir para ulama as-salaf. Adapun tafsir dengan ra'i. Ra'i itu terbagi dua. Ada ra'i yang mahmud dan ada ra'i yang madmum. Iya. Ada ra'i yang terpuji dan ada ra'i yang apa? Tercela. Kalau ra'i yang terpuji itu bentuk dari ijtihad. Ada orang yang sudah mengenal Al-Quran, mengenal sunnah, mengenal aqwalus salaf. Ya. Kemudian dia berijtihad pada sebuah makna ayat dengan dasar ilmu alat yang dia sudah miliki. Maka yang seperti ini itu bentuk dari tafsir yang tidak dipermasalahkan. Iya. Karena memang Al-Quranul Karim kandungannya sangat luas. Ya. Karena itu para ulama di berbagai masa mengambil istinbat, mengeluarkan keajaiban-keajaiban dari Al-Quran dengan berbagai bentuk. Dan kadang pada sebagian istinbat dari ayat itu tidak dikenal kecuali dari alim tersebut. Iya. Sepanjang dia membangunnya di atas sudut-sudut yang sudah syah di dalam kaidah para ulama, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia semata menafsirkan dengan pendapatnya, dengan ra'yinya, ya, dia tafsirkan dengan hawa nafsunya, maka ini yang disebut sebagai ra'yi yang madmum, hal yang dicela. Ya, itu yang dicela oleh para ulama yang diterangkan tentang tidak bolehnya dan celaannya, ya, di berbagai pembahasan. Baik. La ta'wilahu, bukan mentakwilnya. Ya, takwil itu di dalam penggunaan syariat itu hanya dikenal dengan dua penggunaan. Nah, ini bukan makna takwil yang dikenal di kalangan orang-orang belakangan dari kalangan ahlul bidah dan selainnya. Iya. Takwil dalam penggunaan syariat kita itu kembali kepada dua makna. Makna yang pertama takwil yang bermakna al-haqiqah allati ya'ulu ilaiha syai'. Hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya, itu takwil. Iya. Kalau ditanya bagaimana hakikat perkaranya, bagaimana hakikat kejadiannya, maka itu artinya itu takwilnya. Di atas makna ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahal yanzuruna illa ta'wilah." Tidaklah mereka menunggu hari kiamat itu kecuali takwilnya. Nanti hari kiamat kalau sudah terjadi, mereka sudah saksikan, mereka sudah jalani, baru mereka percaya. Disebut takwil.
Kemudian takwil yang kedua, takwil dengan makna yang kedua adalah takwil bermakna tafsir, bermakna penafsiran. Dan ini yang banyak digunakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Wa ta'wilu hadhil ayat, dan takwil ayat ini maksudnya tafsir dari ayat. Jelas ya? Dan ini yang disebut oleh penulis di sini. Dilarang menafsirkan dengan rai. Adapun mentakwilnya bermakna mentafsirkannya, menafsirkannya nggak ada masalah. Dengan metode 5 metode tafsir yang kita terangkan tadi. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Al-Quran dengan ucapan sahabat, dengan ucapan tabi'in, kemudian dengan apa? Bahasa Arab. Iya. Baik. Menafsirkan dengan metode tersebut itu penafsiran yang benar. Selamat. Faharrira, maka bedakan antara masalah ini. Baik, jadi ini 2 makna takwil ya. Takwil yang pertama bermakna hakikat pada sesuatu, dan takwil yang bermakna yang kedua adalah bermakna tafsir. Adapun takwil di kalangan ahlul bidah, apabila suatu kalimat mengandung 2 makna, satu makna rajih dan satu makna marjuh, kemudian makna itu diarahkan kepada makna yang marjuh, itu disebut takwil. Ini hanya dikenal di kalangan apa? Orang-orang belakangan saja. Baik. Jadi ini secara umum pembahasan terkait dengan masalah takwil. Dengan ini selesai sudah beberapa pendahuluan penulis rahimahullah. Saya simpulkan pendahuluan ini, di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Pembahasan pertama, penekanan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian pembahasan yang kedua tentang mukjizat dari Al-Quran. Pembahasan yang ketiga, definisi surah. Dan beberapa pembahasan terkait dengan surah. Saya sudah terangkan apa definisinya, nama-nama surah, kemudian jumlah ayat tersedikit dalam satu surah. Kemudian pembahasan yang keempat, pembahasan tentang makna ayat. Kemudian pembahasan yang kelima, pembahasan tentang tingkatan-tingkatan atau ayat-ayat dalam surah itu ya berjenjang dari sisi keutamaan. Dan pembahasan yang keenam, hal-hal yang diharamkan di dalam membaca. Dan di sini disebut 3 perkara. Diharamkan membaca dengan selain bahasa Arab. Yang kedua, diharamkan membaca dengan penerjemahannya. Kemudian yang ketiga, diharamkan membaca secara makna. Iya. Dan di salah-salah pembahasan saya sudah terangkan tentang hukum menerjemah Al-Quran. Iya. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang masalah tafsir dengan ra'i. Sudah kita terangkan apa tafsir dengan ra'i yang dimaksud, yang dicela, dan apa yang dibolehkan. Kemudian juga sekaligus saya sudah terangkan tentang bagaimana metode para ulama di dalam menafsirkan. Kesimpulan dari pendahuluan. Dan insyaallah ta'ala di sesi berikutnya kita akan masuk dalam rantai-rantai pembahasan yang telah disiapkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.